Yep, 1-1. Kita akan menuju ke arah game yang ketiga. Apakah Onyx akan mengungguli atas HP Brand atau akan sebaliknya? 3 fighter dari Onyx. Ditambah lagi dengan jungler Pakito yang dibawa oleh Kairi. Tentunya ini akan menjadi match up yang cukup punya team fight yang agak panjang lah. Yang di bagian IP Brand ini ada Angela combo dengan Link. Yang di satu lagi ada Arlott, Pakito dan juga Masha. Jadi ini menurutku mungkin kita akan melihat banyak sekali team fight close up di menit-menit ke-8 atau ke-9. Tapi yang pasti, yang paling berbahaya menurutku dari Onyx adalah mengambil ke arah Harithnya. Kenapa Coci bilang berbahaya? Karena menurutku ini bakalan do or die. Sekalinya udah fall off di arah late game, power dari cewek ini kalau shieldnya nggak bisa numpuk dengan cukup, dia bakalan mungkin saja kena damage yang cukup signifikan datang dari Super Macro yang menggunakan Clean. Alright, tapi kalau misalnya Clean ini sangat enak untuk melakukan poking damage. Yes. Di arah mid to the late game dia akan sangat sakit dan itu dia tugasnya dari seorang Masha. Kalau Boots gak berhasil dengan maksimal nutup pergerakan dari arah Clean, tidak bisa di following up damage, mungkin Clean-nya akan semena-mena. Dia di arah mid to the late game, gak usah deh sampai mid to the late game, punya 2-3 item aja. Dia bakal nge-ejam-ejam para pasukan dari Onyx. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari emblemnya pun ternyata dari kedua belah gold laner ini ada sedikit perbedaan di mana Festival of Blood ternyata yang dibawa oleh cewek untuk sustainability-nya. Tapi ingat, tipikal dari kedua belah gold laner ini punya abis melakukan skill, basic attack-nya gede. Yaitu dengan apa? Starlium Sight dan juga Endless Battle. Jadi balik lagi, mungkin untuk di gold lane kita akan melihat banyaknya poking-pokingan damage antar kedua belah gold laner. Tapi kalau untuk di arah XP-nya, nah ini mungkin yang akan sedikit berbeda ya. Karena sisi power dari XP lane ini udah mulai kelihatan gede dari kedua belah kubu. Jadi ini bakalan juga menentukan bagaimana setup Turtle di menit kedua kita kali ini. Ya, yang paling nyebelinnya adalah gimana caranya Keyboy ini akan masuk nge-dive in tanpa harus keluar flicker. Dan dia bisa bawa orang-orang dari Epic Brain menuju ke arah para pasukan dari Onyx tanpa harus store skill yang terlalu mahal. Ini berbanding terbalik dengan Fantasy yang dimana Flip harus benar-benar bisa mengeluarkan source skillnya itu dengan maksimal. Karena kalau satu momentum penalty zone dan juga flickernya aja miss, gue sih nggak tahu gimana caranya dia bisa menghadang pergerakan dari cewek. Karena damage-nya akan tentu sangat besar. Apalagi dengan adanya Suns, team fight sustain yang dimiliki Onyx ini lebih tinggi. View powernya dia agak cukup turun. Kenapa? Dia nggak punya poking. Dia sekarang dengan Fredrin-nya, dia hanya bisa ngebuka badan tanpa ada pertukaran barter damage. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat nggak cuma dari segi kurang badan aja. Untuk mid lane power menurutku dengan bawa ke arah Ogwyn, sebenarnya dan apalagi dengan view juga ya. Oke lah damage-nya, tapi ini inget damage-nya itu damage DPS sebenarnya, bukan ke arah burst power yang dimana sebenarnya burst power itu cukup dibutuhkan, apalagi untuk men-shutdown ke arah Kairi yang dimana sepertinya itemnya feelingku akan full ke arah offensive power. Oke, kalau melihat dari posisi dari IP Brand, benar-benar kalau misalnya Flap Dizzy ini bisa menjadi sosok inisiator. Cuma Onyx membuat Kairi itu bebas pergerakannya. Dia nggak harus takut ada Sisi di sana. Dia bahkan kalau ada one by one situation dengan KLTZ, dia punya power walaupun ada Angela. Tapi dia juga punya power di sana Choji. Iya, tapi nggak cuma itu aja. Rotasi dari AP Brand juga ini masih konservatif sekali. Karena kita tahu Link kalau udah fall off di arah early game-nya biasanya itu bakalan kegeluncur lah sampai ke arah late game-nya. Maka dari itu kita bisa lihat banget bahwa rotasi dari IP Brand ini juga nekenin ke arah KLZ-nya dulu dan mempersiapkan Ogwyn untuk bisa inisiasi dengan cukup enak. Seperti apa? Apanya itu maksudnya? Paling enak ya? Kan? Cuman iya menurutku kesana karena untuk sekarang mungkin Super Marco yang bakalan untuk sekarang ya. Jadi damager output paling tinggi lah. Parah dari sih. IP Brand gitu loh dibandingkan dengan Link-nya. Snowballingnya bakal bahaya banget tapi lihat di arah belakang sana. Tidak ada yang bisa masuk ke arah belakang dari pasukan Onyx. Udah coba di sandwich gaming oleh Suns dan juga Boots. Tapi kayaknya itu tidak akan terlalu berarti karena tidak akan mendelay sedikit retribution yang dimiliki oleh para pasukan dari Epic Brand. Ada Flap TZ dengan penalty zone-nya hanya cuma untuk poki-poki saja. Boots akan cepat survive. Dan lihat final slice yang telah dikeluarkan. View akan coba dipasang dengan adanya satu HL lah. Ada Hardcard, masih coba untuk bertahan. Mundur ke arah belakang, masih ada Kurt Altar. Press board for nothing. Tapi lihat para pasukan dari Onyx. Mereka akan mundur sejenak. Damage terlalu sakit dan View membalikkan keadaan. View to survive kali dan Boots. Tiba-tiba lewat ke arah yang salah. Final slice kembali terjadi bersama dengan Ogwyn yang harus hilang. Terkena Synchro Vision dan Chrono Dash dari seorang cewek. Trading yang sangat baik dari
dari Onyx di 5 menit pertama game berjalan. Walaupun untuk di arah bottom lane Tara sudah hancur, tapi setidaknya lihat korbannya. KLZ, Ogwen, View, ini bakalan punya efek yang cukup besar menurutku dari segi defense dan juga offensive powernya. Oke, Kairi emang tumbang sebagai target lock priority dari AP Brand. Tapi lihat bagaimana Suns dengan pedenya flicker belakang sana dan ternyata greed ataupun nafsu yang dimiliki oleh KLZ untuk menumbangkan ke arah Suns menghasilkan kerugian yang sangat besar baginya yang membuat tadi kalau nggak salah purple buff tuh masih ada tapi sekarang udah diambil lagi. Keyboy mencoba untuk membantu pergerakan cewek di arah bottom lane. Langsung ada counter Z dengan Enchola. Hardcut, combo klasik, Link Enchola mendapatkan 1 point kill dan bahkan bisa menjadi 2 point kill. Where are you going Keyboy? Gak boleh kemana-mana dan double kill didapatkan KLZ dengan damage yang maksimal. Makin lebih sustain, mobilitas yang benar-benar baik dari AP Brand. Dia memaksakan pertukaran 2 point kill untuk membalaskan dendam di arah mid lane. Ya ini kalau untuk dari AP Brand, positif power mereka ya untuk di arah early-nya menurutku adalah rotasi yang cepat ke arah top lane, bottom lane apalagi dengan Angela menggunakan hard guard-nya. Itu benar-benar instan bisa nyampe seketika yang ngebuat untuk early power AP Brand cukup oke walaupun damage-nya menurutku itu lebih besar di tangan Onyx. Cuman yang menjadi kesusahan bagi Onyx adalah catch up-nya itu kepada rotasi dari AP Brand yang agak sulit. Tapi dengan Turtle yang sudah mulai diambil, View di depan sana ditarik oleh Suns, bahkan dimundurin lagi makin jauh. Tapi Boots menjadi korban utama di depan sana. KLZ coba untuk mengejar ke arah Boots, tapi belakang sana juga ada Keyboy dan satu baris tersisa. Coba untuk ditahan dengan Puppet langsung ternyata Gilly Spree diamankan oleh KLZ. Oke, KLZ versus everybody kembali terjadi di sana. Combo klasik dan bahkan Boots terperangkap. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Boots. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Kayaknya planning awal dari Onyx ini agak sedikit gagal untuk para pasukan dari AP Brand. Plan A, plan B, pelan-pelan Pak Supir. Para pasukan dari AP Brand mencoba untuk menuju ke arah mid lane nampaknya. Iya, ya balik lagi yang tadi seperti ku katakan ya, apalagi dengan Puppet on a String, ini yang bakalan jadi korban. Yang paling pertama jadi korban itu adalah Keyboy. Karena balik lagi dia frontliner di depan sana mencoba untuk menahan damage besar multi seperti sekarang dimana dari Keyboy mencoba untuk menahan dengan adanya Final Slash, ditambah lagi dengan adanya power dari Kairi yang sangat besar. Tapi lihat, penalty zone mendapatkan 3 player dari Onyx, 2 player sudah hilang. Suns digigit, ditaruh oleh Angela, tidak bisa kemana-mana membuat dia pun tumbang dan unstoppable untuk KLZ. Unstoppable untuk KLZ kali ini membuat para pasukan dari Onyx. Mereka berhasil ditumbangkan dan bahkan 9 kill yang sangat banyak membuat Link dari KLZ benar-benar maksimal. Lihat combo klasik Link Angela nggak bisa tersentuh, nggak bisa ditarik, nggak bisa diturunin dan Suns masih bisa-bisanya dapetin orange buff. Apalagi ngelihat dengan Kairi yang baru mengamankan ke arah Hunter Strike. Ini untuk power defense dari AP Brand itu udah cukup masif loh. Lihat bagaimana Fredrin udah ngambil badannya dengan steel leg plates, ditambah lagi dengan Dreadnought Armor. Oke lah ada 15 physical penetration ditambah lagi dengan movement speed tambahan. Tapi dengan armor seperti ini untuk front line-nya, Terizla pun juga dengan Dreadnought Armor, damage-nya masih belum cukup untuk Onyx bisa meng-counter attack AP Brand karena snowball yang dilakukan oleh KLZ dengan Link-nya. Dan bahkan lihat Link-nya 2200 gold gap-nya, Berserker Fury di tangan, Windtalker di tangan. Setiap hit yang dilakukan, kemungkinan besar itu sudah selalu pasti critical chance keluar. Alright, dan bakal kita lihat Lordnya kayaknya gak bakal mau dikontes oleh para pasukan dari Onyx. Direlakan karena ini juga Lordnya masih Lord kinyis-kinyis. Jadi nggak terlalu bermasalah. Untungnya juga tidak terlalu depending on purple buff dari pasukan Onyx. Lihat, purple-nya di invite seperti ini. Laning jauhnya semaksimal mungkin coba didorong Boots. Tapi Boots kalau nggak pulang sekarang ini berbahaya. Lihat, Boots akan coba dikejar habis-habisan. 5 orang rotasi telah terjadi dan dia di arah bottom lane. Boots akan coba ditumbangkan dengan sangat cepat. Super Marco 2 kali dia melakukan free hit di dalam team fight dan sekarang dia udah punya 2 point kill. 2 point kill yang sangat mahal yang membuat para pasukan dari Onyx harus mulai berpikir gimana caranya untuk menutup pergerakan dari seorang Super Marco. Kalau Super Marco bisa ditutup, kalau Super Marco bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Onyx. Ini turning point-nya sebenarnya kelihatan banget sih di saat KLZ udah dapetin power spike itemnya, yaitu Berserker Fury. Teamfight selalu dilakukan oleh AP Brand dengan rotasi mereka yang cepat, dipaksakan Onyx untuk melakukan teamfight dan pada akhirnya mau tidak mau Onyx melayani teamfight tersebut. Dengan setiap teamfight yang AP Brand menangkan, Onyx makin jauh lagi dari segi gold gap dan juga XP dibandingkan dengan AP Brand. Apa yang bisa dilakukan? Menurutku ini agak sulit, tapi mungkin masih bisa dengan mendelay gameplay hingga menit ke-18.
Udah pakai Retribution, mencoba ditarik ke arah View, tapi nampaknya para pasukan Onyx akan lebih memilih untuk menetralkan terlebih dahulu. Di arah top lane, masih ada Super Minion. View mencoba untuk menangkap Sans, tapi Kaltesi fokus ke arah seorang Carry dan juga cewek. Penalty zone-nya masih bisa diselamatkan oleh seorang Sans. Masih ada satu buah card outer, tapi lihat di belakang sana Kaltesi survive. Dia malah membalikan kembali keadaannya dan hilang begitu saja. Double kill, looking for triple kill from Super Marco. Dia bisa terlalu tidak bisa dibendung. Looking for wipeout. Wipeout terjadi. Untungnya Sans sangat sigap dengan adanya pasif yang dimiliki. Dia bisa kembali lagi ke lane out, tapi Sans can you do it? Ini penjara. Mereka fokus ke arah media dan